udah mulai besar akarnya, dan V-nya ini menutupnya balance enak sekali. Tadi kalau manusia sarang saya lihat dulu, saya bongkar dulu. Ini paling aman ya untuk teman-teman, khususnya para pemula, untuk program ulang akar kimeng. Ini dulu dari turun cangkok saya tanam begitu saja, terus mungkin terlalu tinggi cabangnya, terus saya cangkok di atas ya, di atas ke atas ini. Oke, saya mau coba bongkar dulu bahan ini. Nanti saya mau seleksi akar, saya ada pengurangan, mungkin ada beberapa akar yang saya mau gunakan. Hari ini cuaca sangat lumayan ekstrim, panas sekali. Kita coba bongkar ya. Seperti apa nanti? Mungkin nanti saya akan tambah ring diperlebar sekian, biar nanti akarnya bisa keluarnya lebih menariknya keluar, biar nanti enak ya. Udah full akarnya ini. Oke, kita bisa lihat ya akarnya seperti apa. Ini kalau dibiarkan begini, nanti akar-akar yang kita mau pakai, yang mau kita dominankan, tentunya akan terganggu oleh akar-akar serabut yang kecil. Ini akan saya lakukan penyemprotan dulu, biar nanti penyemprotan air, biar nanti penyeleksian akar biar enak ya. Ya, lakukan penyemprotan, sudah mulai kelihatan ya, karena akar mana memudahkan kita untuk penyeleksian akar, seleksi akar. Ini sebenarnya kita semprot begini, terus untuk pengerjaannya besok biar kering dulu ya. Tapi ini nanti akan saya coba langsung untuk melakukan proses seleksi akar. Nanti akar mana saja yang saya mau dominankan menjadi besar menurut kebutuhan cabang 1-2 nanti di atas bagaimana. Untuk kita menentukan berapa jumlah akar tergantung pohonnya ya, bahan kita bagaimana, nanti stang-stang mana saja yang mau kita pakai, mau kita tambahi titik tunas cabang-cabang berapa, nanti kita untuk bawah mengikuti jumlah akar yang mau kita pakai. Untuk seleksi akar ini usahakan akar yang kita mau pakai sejajar ya, biar nanti enak untuk naik turunnya. Terus usahakan kita jangan, kalau menyeleksi jangan kita potong dulu yang atas, kita biarkan dulu, kita bersihkan yang paling bawah dulu, yang tidak rata ya. Paling bawah ini kan ada plastiknya ya, nih yang pertama dulu saya lakukan cangkok as batang di bawah, lemekan plastiknya masih tataannya. Misalkan sejajar seperti ini ya, kalau bisa ini masih sejajar ya semua ya. Nanti kita seleksi, kita lihat pohonnya di atas, cabang-cabangnya, jalur nutrisinya biar tepat, nanti akar mana yang mau kita dominankan. Yang penting kita cari untuk sejajar dulu untuk akar yang mau kita pakai.
Yang jelas serabut kecil-kecil kita buangi biar tidak mengganggu nanti pendominanan akar. Nah, ini sudah saya seleksi, saya minimalkan, saya jajarkan untuk akar yang saya mau pakai. Ini saya kasih 7 ya. Sisa yang saya mau dominankan 7. Dengan nanti kita lihat perkembangannya bagaimana untuk mengikuti cabang di atas. Mungkin nanti untuk 7 ini saya belum tahu yang saya mau pakai mana, saya mau dominankan, nanti akan ketahuan ya. Untuk jalur akar mana yang ngasih nutrisi cabang kanan kiri pasti akan cepat pembesarannya untuk dominan akar. Jadi nanti kita bisa kurangi atau mungkin kita bisa pakai juga, kita melihat nanti bagaimana perkembangannya. Ini saya cuci, nanti saya mau biar nanti alat kita nggak cepat rusak ya, saya mau bersihkan pakai pahat. Untuk yang seperti ini pakai karter, kalau kita tidak cuci mungkin ada sisa bekas kerikil atau tanah akan merusak alat kita. Ini coba saya akan lepas untuk pengikatnya. Dulu saya pakai biasanya tali rapiah ya, saya ini pakai kawat bonsai untuk pengikat pas pencangkuan as bawah pertamanya, biar bisa lebih maksimal lagi untuk membersihkan sisa-sisa akar tadi yang kita seleksi ya. Ini untuk as batang bawahnya kita jangan potong dulu ya. Untuk nanti di bawah deskripsi ada pas bagaimana cara membuang as bawahnya. Hati-hati untuk teman-teman, jangan salah untuk pas pembuangan kita harus perhatikan akar-akar ini biar dominan dulu ya cari makan. Ini masih ya, masih kasih nutrisi ke atas, masih ngasih nutrisi ke daun-daun di atas. Kalau ini sekarang langsung kita potong akan sangat riskan sekali untuk tanaman ini. Kita biarkan dulu, nanti otomatis yang akan cari dominan cari makanan ini kita biarkan dulu. Nanti di bawah deskripsi ada teman-teman cara membuang batang as bawahnya ini. Banyak ya untuk teman-teman, pahatnya yang cekung segini ada variatif banyak sekali ya untuk pahatnya. Yang cekung seperti ini, terus yang kayak gini macam-macam ukurannya, sangat murah sekali untuk harganya. Ini yang saya yang pakai biasa, untuk harganya kualitasnya karena yang sederhana saja ya kita makainya, jangan yang terlalu mahal. Mungkin ada juga yang bagus agak mahal, tapi karena untuk kita belajar jadi untuk alat-alat kita yang sederhana saja, apa yang kita bisa pakai kita pakai. Hati-hati untuk membersihkan seperti ini ya, jangan sampai hati-hati kita bisa nyampe patah untuk akar-akar. Nah di bawah seperti ini ya, kita bersihkan sampai yang rapi. Nah, usahakan untuk membersihkan sehalus mungkin biar nanti akar-akar seperti ini kalau tidak kita bersihkan mengganggu ya untuk pembesaran ini. Dan untuk pengontrolan nanti setelah selesai biasanya di sini seperti ini tumbuh-tumbuh akar baru, kita buangi saja, nanti akan mengganggu untuk pembesaran akar yang kita mau pakai. Karena saya pernah sampai terlambat seperti itu juga, akhirnya di sini udah ada yang agak besar-besar hampir sama seperti ini terlambat untuk pembesaran akar dominan yang kita mau pakai. Oke teman-teman, ini sudah bersih ya, usahakan untuk ini bersih sekali untuk bekas-bekas akar serabut. Terus ini saya kasih V biar nanti penutupannya belen enak. Nah setelah ini setelah selesai kita tetap lakukan untuk penyikatan ya, biar nanti jamur-jamur terus bekas sisa alat kita untuk membersihkan akar-akar ini tadi tentunya biar kotoran yang menempel hilang ya. Nah, masih ada serabut kecil kita buang sebersih mungkin. Untuk penyikatan sampai atas tidak apa-apa, biar nanti penutupan kambiumnya cepat, karena ini tentunya tadi kotor ya, alat kita menempel di
batang-batang yang kita kerjakan seluruh ya, nyampe atas semaksimal mungkin, saya kira sampai batang atas seluruh muter kita bersihkan. Setelah kita bersihkan maksimal tadi, untuk bekas akar yang kita seleksi ya seperti ini kita buang ya, ini mengganggu untuk nanti pembusukannya lama. Untuk akar seperti ini kita buang saja, akar seperti ini sampai seusahakan semaksimal mungkin kita bersihkan. Dan bekas kotoran-kotoran membersihkan tadi, kalaupun tidak bisa, terpaksa tidak bisa, kita potong, tidak apa-apa yang besar. Nah intinya tadi kalau ini tadi kita guyur air, enak ya nariknya akar, terkena air tanahnya. Nah ini kita bisa tarik karena medianya nyampe di bawah basah, tentunya untuk menarik akarnya juga akan lebih agak enak ya. Selesai ya untuk teman-teman. Ini sudah saya bersihkan tadi akarnya, sudah saya cuci, kemudian ini saya kasih genteng ya di bawah-bawahnya akar biar tidak turun ke bawah. Kalau kita nggak kasih genteng, saya pernah coba itu, dia akar tidak menyebar ke samping, dia turunnya ke bawah, lurus ke bawah. Jadi untuk akarnya ini nanti akan larinya ke samping, biarpun terus ke bawah, tapi kan nanti ini endingnya yang sudah saya praktek. Nah ini nanti bisa ke samping, tidak ke bawah, karena di bawahnya ini saya kasih genteng semua nyampe di sana. Nanti mungkin makainya kalau sudah dominan paling potong sekian ya, tergantung nanti di atasnya bagaimana. Nah, setelah ini saya lakukan ini untuk saya pemupukan ya. Pemupukan saya pakai NPK Mutiara seperti ini. Kita pemupukannya di samping, di pinggir dinding ground. Nah, oke, seperti ini kita lihat ya. Nah, ini nanti tinggal pemberian ring ya, saya kasih ring sekian, nanti paling pinggir juga, pinggir dinding ground tidak saya masukkan sini, ring saya jauhkan sama lingkaran dinding ground ini, tingginya sekian, maling nanti penutupan medianya sekian dulu. Hati-hati untuk penutupannya, biar ini kering dulu, kalau enggak kasih salep kambium enggak apa-apa ya, bekas ini kita mengerjakan ini kita kasih salep kambium pakai kuas, salep kambium campur air terus dikuaskan yang encer biar bisa meresap. Nah, ini nanti setelah saya kasih ring salep kambium, mungkin besok ya saya kasih penutup medianya sekian, paling penutup medianya nanti. Dan cek kontrol terus untuk teman-teman, apabila ada keluar akar kecil-kecil kita buang biar nanti tidak mengganggu pendominanan akar ini. Oke, kita lihat ya untuk contohnya yang prosesnya begini juga. Untuk yang sudah ya belum jadi tapi udah mulai besar akarnya, dan V-nya ini menutupnya balance enak sekali. Tadi kalau lurus gini menutupnya kurang bagus, ini V gini nanti menutupnya enak ya, mengikuti alur akar ini. Oke, kita langsung saja ya lihat untuk program akar yang seperti ini. Contoh juga sama seperti yang di depan tadi, endingnya seperti ini. Dulu saya V juga ini, terus tutupnya enak ya, bisa balance enak sekali. Ini sama, prosesnya sama seperti yang di depan tadi. Kalau sudah dominan, untuk pemotongan bawahnya ada tutorialnya di bawah deskripsi saya, nanti saya lampirkan linknya untuk teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, dari kami di channel Bonsai Gembong, ini tadi sedikit ya untuk khusus untuk belajar bawah, bikin pondasi kaki. Saya contohkan untuk ambil bahan bonsai beringin kimbang. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akan selalu update video terbaru. Kalau saya belajar dari teman-teman senior, akan selalu saya langsung share, berbagi. Dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.